Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini oleh Allah kita bisa dipertemukan kembali di waktu yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, yaitu menjalankan ibadah sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah maksud saya, di Masjid Agung Jawa Tengah ini dengan keadaan sehat walafiat. Seperti biasa hari ini Senin, seusai sholat zuhur akan diadakan kegiatan rutin yaitu kajian kitab kuning, yaitu kitab Durratun Nasihin yang insyaallah akan diasuh oleh beliau terhormat Romo Kiai Haji Zikrun Abdullah. Untuk itu langsung aja kita mulai, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mengikuti baik yang langsung maupun yang tidak langsung, artinya melalui Radio Dais dan melalui TV MAJT TV, semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ala hadhihi niyyah lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kajian kitab kuning, kitab Durratun Nasihin yang akan diasuh oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikrun Abdullah. Kepadanya sepenuhnya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para santri MAJT Basnas yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa MAJT TV dan pemirsa TV-ku yang kami muliakan. Pada kali ini kami bacakan kitab Durratun Nasihin bab mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam halaman 238 sampai dengan 239. Urwiya fi ba'dil akhbar, diriwayatkan di sebagian beberapa hadis ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi hali sihurihi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan masih kecil, yal'abu ma'asibyan, beliau bermain beserta kawan-kawannya, bermain dengan anak-anak yang lain. Ya, sebagaimana kita semua lah, masih kecil ya. Fa'ahallahu ta'ala ila Jibril, maka Allah beri wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Begini wahyunya: idhab ilal jannati wa khudh minha tostan wa ibrikon min dahabin. Hei Jibril, pergilah kamu ke surga dan ambillah
Dari surga itu baskom dan kendi dibuat dari emas. Wamla'hu mimma'il kausari. Ini tentunya jannah itu, surga itu barang-barang mewah semua tadi ya. Baskom, kemudian kendi ya, min dahabin. Tidak seperti punya kita ini ya. Tidak mungkin lah, dari emas ya. Ini dari surga, maka semua barang mewah semuanya. Wa mala'hu mimmal kausar, penuhilah tostan wa ibrikon tadi dari air telaga Kausar. Sudah menuhi air telaga Kausar. Setelah itu setelah penuh, wadhhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pada saat itu sedang main-main dengan kawan-kawannya, sama-sama anak kecil gitu. Wasyukka sudroh, diperintahkan suruh bedah dadanya Nabi, sumastakhrij minhu qalbah, disuruh mengeluarkan dari Nabi itu hatinya. Nabi disuruh mengeluarkan, kemudian sumaghsilhu, kemudian sucikanlah, mandikanlah. Nah, tosti dari baskom tadi, bidzalikal ma' dengan air Kausar tadi, alladzi fil ibrik yang ada di dalam kendi. Kemudian setelah itu disucikan, dimandikan, dibersihkan dari air Kausar tadi. Summamla'hu bil imani wal hikmati. Kemudian Nabi penuhilah di dada Nabi iman dan hikmah. Jadi Rasulullah sejak kecil ya sudah dibedah dan dipenuhi dengan iman dan hikmah. Jadi maka ketika raja dari Syam ya kemudian untuk menjumpai Nabi, Habib bin Malik, karena Malikan min Malik jahiliyah fi Syami, ya raja zaman jahiliyah dari Syam, ia ingin ketemu kanjeng Nabi, diperintahkan Habib tadi, raja tadi, supaya menanyakan siapa Muhammad, disuruh menanyakan orang-orang anak-anak kecil saat itu. Itu sejak kecil, maka apa kata mereka? Suruh menanyakan tentang Nabi Muhammad. Maka anaknya Abu Jahal perintah kepada Habib bin Malik, raja tadi, merintahkan supaya tanyalah kamu. Ayyuhas sayyid sal Bani Hashim, tanyakanlah Bani Hashim. Nah. Katanya, faqala lahum ma taquluna fi Muhammadin, apa yang kamu ucapkan, komentarmu tentang Muhammad? Belum nabi, saya itu masih kecil. Qalu na'rifuhu fi sigharihi, mereka mengatakan kami kenal beliau, paham beliau, melihat beliau saat kecilnya, bil amanati wasidqi, beliau dipercaya, jujur dalam ucapannya, fil qaul. Falamma baghala umru arba'ina sanatan, ketika umur 40 tahun dia
tidak mempercayai lagi Tuhan-Tuhan kita dan melahirkan agama yang bukan agama-agama kita. Terus Habib datang kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai raja dan diikuti oleh beberapa pengikutnya. Itu saat masih kecil, ya. Jujur, hitul kaul, kemudian amanah, ya. Maka saat kecil Nabi SAW sudah diisi oleh malaikat Jibril dari telaga Kausar, dipenuhi tugasnya Jibril yang menyuruh Allah supaya pemlakhu bil imani wal hikmati, penuh dengan iman dan hikmah. Kemudian setelah itu sumerji ila makanik, kamulah kembali ke tempatmu. Akhirnya apa? Faja'a Jibril alaihissalam kannahu tairun fil hawa. Maka malaikat Jibril datang sepertinya kayak burung di dalam awang-awang bil hawa. Wa rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min baini sibyani. Maka Jibril ngangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara anak-anak kecil itu. Diangkat oleh Jibril. Jadi anak-anak kecil pada menyaksikan semua. Wadzaba ila Sohra, kemudian Jibril membawa Nabi ke padang pasir, ke Sohra. Thumma wadhu'ahu tahta syajarati, kemudian diletakkanlah Nabi di bawah pohon. Di bawah pohon. Fadurba janikhihi ala sudri wasyaqahu wa kharaja qalbah. Kemudian malaikat Jibril membentangkan sayapnya, kemudian atas dada Nabi, kemudian dibedah dan mengeluarkanlah hatinya Nabi. Summa syaqahu wa ghasalahu bil ma'i alladzi fil ibrik, suruh menyuci dengan air tadi dari telaga Kausar tadi yang ada di dalam kendi, di dalam tosti, di baskom. Akhirnya apa? Fa akhraja minhu kullama kana fih, dikeluarkanlah apa yang ada pada hatinya Nabi. Dan Jibril berkata, ini yang saya ambil ini, dikeluarkan ini, hadza hadzuz syaitani, inilah adalah bagian dari setan. Sudah tempat-tempatnya setan sudah diambil dulu. Ini bagian setan. Summa a'adahu ila makanihi, kemudian dikembalikan lagi Nabi Muhammad tadi dan tempatnya semula, yaitu di bawah pohon. Tahta syajarah. Apa kata Jibril? Wa qala hadza qalbun tahharuhullah minal uyubi. Kemudian apa komentar Jibril? Ini adalah hati yang telah disucikan Allah dari berbagai berbagai celah, berbagai hal yang tercela. Ini sudah dikeluarkan semua, disucikan, dibersihkan. Minal uyub, dari cacat, keburukan dan sebagainya. Kemudian setelah itu selesai, bersih, di bawah pohon, wadzaba ilas sama'i fi dzalikal makan, malaikat Jibril pergi ke langit lagi. Wa tarakahu fi dzalikal makan, dan Nabi ditinggalkan di tempat di bawah pohon tadi. Jadi setelah tadi malaikat Jibril naik ke langit, tugasnya selesai. Akhirnya apa? Wa dhahaba sibyanu, anak-anak buaya tadi pada pergi ila Halimah,
ke Halimah. Halimah itu yang menyusui Nabi, Halimah Sa'diyah. Wa qalu, mereka berkata, cara bahasanya Jawa wadul. Apa kata mereka, anak-anak kecil tadi? Ya Ibu Halimah, bukan bahasa Jawa kita ya. Inna Muhammadan rafahu tayrun wa dhaba bi fil hawa. Sungguhnya Muhammad itu diangkat oleh seekor burung dan pergi dengan Muhammad itu ke awang-awang, ke hawa, fil hawa. Apa reaksi Halimah? Beliau yang menyusui Nabi itu. Fabakat Halimatun bekasafat an ra'sihi wa natafat sya'roha wa sohat wa qalat wa Muhammadah. Akhirnya Halimah menangis. Kemudian beliau membuka kepalanya, kemudian mencabut rambutnya Halimah, dicabut sendiri, mencabuti rambutnya dan menjerit, wasohat, berteriak. Qalat, dia berkata, Halimah tadi, wa Muhammadah, Muhammad, menangis ya. Artinya sedih Halimah itu. Dibawa kemana dan anak-anak tadi tidak meneruskan penjelasannya. Bahwa burung terbang, kemudian sekarang sudah di mana. Akhirnya fajtama indahan nasu wa amamu Muhammadin wa qaribuhu wa akhbaruhu. Kemudian kumpullah di sisi Halimah tadi orang-orang banyak. Dan paman-paman Nabi, kerabat-kerabat Nabi, fa'akhbarathum, bukan fa'akhbaruhum tapi fa'akhbarathum. Halimah mengabari orang-orang tadi, termasuk pamannya, termasuk di situ kerabat-kerabatnya, a'mamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaribuhu wa nasu ajmain. Dikabari apa keputusan mereka setelah dikabari itu. Farokabul afrosa, maka mereka semua naik kuda mereka. Pamannya Nabi, kerabatnya dan orang-orang pada umumnya setelah dikabari itu naik kuda mereka. Wadhabu fi kulli wijatin, semua berangkat pergi dari semua penjuru. Ada ke utara, ada ke selatan, ada ke timur, ada ke barat, itu semua arah. Sehingga mencari Nabi itu bisa segera mungkin bisa didapatkannya. Akhirnya fawajadu Muhammadan fi dhilli tilkal sajarah. Mereka menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di naungan pohon itu. Ketika disucikan hatinya itu, dibersihkan, ditemukan di situ dia. Mustalqiyan ala qafahu, dan beliau melumah di atas punggungnya, terlentang beliau. Mustahriqun fi araqih, dan beliau berkeringat dengan keringatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tanya kepada Nabi ketika berada di bawah pohon dan badannya berkeringat dan beliau terlentang di punggungnya. Fasa'aluhu an halihi, mereka tanya tentang keadaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhum bil qissati, Nabi mengabari mereka
dengan penuh dengan ceritanya yang diceritakan. Apa yang dia lalui, cerita itu kisah cerita. Fata'ajabu min dalika, mereka semua heran semua. Min dalikal amri, jadi perkara ini mereka heran semua. Apa kata mereka? Wa qalu, mereka berkata, inna hadza la syai'un ajib. Ini adalah sesungguhnya sesuatu yang mengherankan, luar biasa. Dan kisah ini sehingga itulah mukjizat Nabi ketika masih kecil sudah bisa terbang dibawa oleh burung fil hawa, oleh burung dibawa ke bawah pohon itu. Ini termasuk mukjizatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang masih saat kecil itu orang sudah ada tanda-tanda itu. Nah, termasuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga, beliau ketika kecil juga ada tanda-tanda tentang kewalian beliau. Ketika itu dia mengikuti Baqarah Al-Khirasah, sapi petani ya. Dia ngikuti itu terus. Apa kata bisa bicara itu? Salah satu di antara Baqarah sapi tadi berkata, "Hei Qadir, Abdul Qadir, kamu tidak mengikuti aku. Kamu tugasmu belajar ngaji di Baghdad." Akhirnya Siti Syekh masih muda, masih anak-anak itu pulang segera dia. Minta ongkos biaya sama ibunya untuk pergi ke Baghdad untuk mengkaji ilmu. Kemudian diusahakan oleh ibunya dengan semangatnya karena Syekh Qadir tidak ikut sapi terus-terusan, diongkosi, dibiayai. Akhirnya sudah ada tanda-tanda itu kewalian. Tadi tanda-tanda kenabian Nabi aku Muhammad. Dipesan oleh ibunya, "Dir, selama kamu ngaji jujurlah." Jujur. Diberi bekal dinar oleh ibunya, emas dinar. Ada 160 emas dinar. Di perjalanan ada rampok. Semua kereta yang dinaiki Siti Syekh dan rombongannya dirampok semua, habis. Sisa-sisakan Syekh Abdul Qadir muda, anak-anak. "Hei, ya fakir." "Hei fakir, kamu punya apa kamu?" Dia cerita, "Saya punya bil yumna wal yusra samanuna dinaron. Saya punya 80 dinar di masing-masing ketiak saya." Dinar itu diberikan tempat kain oleh ibunya supaya dikempit itu aman. Tahu-tahu pesannya suruh jujur. Jujurlah kepada perampok tadi. Soalnya yang satu bohong, kadzabta. Nah, akhirnya dia kepo, ngomong sama pimpinannya, muqaddamnya. "Weh, ya barangkali ya, ayo ke sana kita." Akhirnya ke sana, ke tempat kereta tadi. "Betul kamu punya 160 dinar emas?" "Naam." "Loh, kamu kok bisa ngaku seperti itu, kenapa?" "Saya dipesan ibu saya suruh jujur." Ya Allah, akhirnya 60 rampok tadi sadar semua dan dia syahadat. Masya Allah, maksud. Demikianlah, dari anak sudah ketahuan, dari kecil sudah ketahuan tanda-tanda kewaliannya. Demikian jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan kita punya dzurriyyah, punya keturunan yang luar biasa. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.